Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah volatilitas yang terus terjadi di pasar sehingga membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG kerap akrab dengan zona pelemahan? Sobat Investor, harus diakui bahwa beragam sentimen negatif yang terus menghiasi pasar saham domestik kita saat ini, mulai dari isu kebijakan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap nasib sejumlah saham Indonesia, kemudian nilai tukar rupiah yang terus melemah, serta dinamika suku bunga The Fed dan urgensinya terhadap lalu lintas keuangan global, dan juga kondisi geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz yang masih demikian jauh dari kata usai. Dengan tekanan pasar yang sedemikian kuat dan beragam, pada dasarnya kalangan analis dan investor sangat mafhum bila pada akhirnya belum ada ruang yang cukup bagi indeks untuk kembali menguat pada kondisi saat ini. Hal ini karena harus diakui bahwa tidak semua faktor yang berpengaruh kuat pada tekanan tersebut berada di tangan kita dan tentunya juga di tangan pemerintah, sehingga dengan demikian upaya mitigasi risiko juga tidak bisa dilakukan dengan mudah, dan ini juga kerap kali tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Karenanya dengan begitu kompleksnya dinamika yang ada di pasar, pelaku pasar kini begitu concern dalam memantau segala analisis dan juga proyeksi yang berkaitan dengan pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Karena hal tersebut tentu juga bakal sangat berpengaruh bagi para pelaku pasar dalam menentukan pilihan strategi investasi yang dijalankan. Ketepatan dan kejelian dalam menentukan strategi investasi tersebut menjadi hal yang sangat krusial, lantaran pelaku pasar memang senantiasa harus bertindak cermat dan berhati-hati, terutama dalam memilih portofolio yang tepat di tengah kuatnya tekanan yang ada. Karena itu tak heran bila di tengah semarak pemberitaan terkait MSCI, kabar terbaru dari emiten mulai dari tren perkembangan bisnis, kemudian berbagai rencana ekspansi dan aksi korporasi yang sedang disusun hingga proyeksi pertumbuhan usaha di 2026 terpantau masih diminati dan turut menghiasi deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, siapkan right issue jumbo, begini proyeksi saham BNBR versi analis. Membuka Top 5 edisi kali ini, kami akan membahas terkait analisis dan juga proyeksi dari kalangan analis terhadap saham salah satu emiten grup Bakri, yaitu PT Bakri and Brother Tbk atau BNBR, yang diketahui tengah sibuk dalam rencananya mempersiapkan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD alias right issue. Tidak tanggung-tanggung, menurut beragam kabar yang beredar di kalangan pelaku pasar, right issue yang tengah dipersiapkan tersebut memiliki nilai yang demikian besar sehingga diyakini bakal memperkuat struktur pemodalan sekaligus mendorong ekspansi bisnis BNBR di berbagai lini usaha. Bila didasarkan pada statement resmi manajemen yang pernah disampaikan ke publik, rencananya dana hasil right issue ini bakal digunakan untuk menurunkan beban utang perseroan, kemudian meningkatkan likuiditas, serta mendukung pengembangan bisnis khususnya di sektor energi dan juga infrastruktur. Tak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental tersebut, laju pergerakan saham BNBR di pasar perdagangan diyakini juga bakal diperkirakan dari segi teknikal, di mana pola grafik saham BNBR menunjukkan indikasi terbentuknya posisi double bottom yang umumnya dianggap sebagai sinyal pembalikan arah dari tren turun menjadi tren penguatan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Gotoh cetak laba bersih perdana pada kuartal 1 2026. Nah, usai membahas terkait proyeksi atas pergerakan harga saham BNBR, kita akan beranjak pada kabar terbaru dari kinerja PT Gotoh Gojek Tokopedia atau Gotoh yang pada akhirnya berhasil mencatatkan laba bersih untuk pertama kalinya sejak perseroan berdiri.
Hal ini mengacu pada hasil kinerja Gotoh per kuartal 1 2026, di mana perseroan berhasil membukukan laba bersih 171 miliar rupiah, berbalik dari kondisi rugi bersih yang terjadi pada periode yang sama di tahun lalu, di mana saat itu Gotoh masih menderita rugi 367 miliar rupiah. Berdasarkan siaran pers yang dipublikasikan manajemen Gotoh pada Selasa 28 April 2026, secara tahunan hasil kinerja ini mencerminkan perbaikan sebesar 538 miliar rupiah. Tak hanya itu, manajemen juga terus memperluas skala bisnis perseroan yang terlihat dari jumlah pengguna bertransaksi tahunan yang tumbuh 22% menjadi 69 juta pengguna. Sementara dari sisi top line, pendapatan bersih Gotoh tercatat naik 26% menjadi 5,3 triliun rupiah, di mana tren pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan Gross Transaction Value atau GTV dari Inti Group yang sebesar 65% menjadi 138 triliun rupiah. Sedangkan total GTV pada saat yang sama tercatat mencapai 236 triliun rupiah atau tumbuh 63% secara tahunan. Berikutnya berita ketiga. Incar tambang emas dan tembaga di Australia, Bumi bakal akuisisi Loyal Metals senilai 977 miliar rupiah. Memasuki berita ketiga, kita akan kembali membahas salah satu emiten grup Bakri yang lain, yaitu PT Bumi Resource Tbk atau Bumi, yang kini tengah menyusun rencana untuk mengakuisisi seluruh saham perusahaan tambang emas dan tembaga di Australia, yaitu Loyal Metals Limited. Mengacu pada keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh perseroan yang diterbitkan melalui Bursa Australia pada Senin 27 April 2026, harga penawaran dalam transaksi ini telah ditetapkan sebesar 0,45 dolar Australia per saham. Sehingga secara total nilai transaksi yang bakal dilakukan diperkirakan mencapai 79,1 juta dolar Australia atau setara dengan 977 miliar rupiah. Oleh pihak Bumi, keseluruhan proses dari akuisisi ini ditargetkan dapat sepenuhnya rampung pada Agustus 2026 dengan syarat telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Loyal Metals. Saat nantinya benar-benar transaksi ini terjadi, maka aksi korporasi kali ini bakal menandai ekspansi bisnis Bumi di sektor mineral logam, khususnya emas dan tembaga, di mana pihak Loyal Metals saat ini diketahui tengah mengembangkan proyek tambang Highway Reward yang sebelumnya sempat beroperasi hingga 2005 silam. Secara historis, tambang tersebut mencatatkan produksi sebesar 3,65 juta ton tembaga dengan kadar rata-rata sebesar 5,7% serta sekitar 260 ribu ton emas dengan kadar 4,5 gram per ton sepanjang periode 1987 hingga 2005. Selanjutnya kita beranjak ke berita keempat. Bidik bisnis transportasi laut, Paragon atau PKPK caplok 40% saham Deli Pratama. Beranjak dari aksi korporasi grup Bakri, kini kita akan membahas tentang kabar terkini dari PT Paragon Karya Perkasa Tbk atau PKPK yang baru saja mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi 49% saham PT Deli Pratama Angkutan Laut atau DPAL dari Resort Global Development Limited dengan nilai sebesar 890 miliar rupiah. Oleh manajemen PKPK, aksi akuisisi ini sengaja dilakukan sebagai langkah perluasan usaha ke sektor jasa perkapalan dan transportasi laut, di mana sejauh ini DPAL dikenal sebagai perusahaan yang mengoperasikan armada kapal tunda, kemudian kapal tongkang, serta bulk carrier atau kapal kargo. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh manajemen dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan lewat Bursa Efek Indonesia atau BI pada Senin 27 April 2026, di mana transaksi ini disebutkan merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mendiversifikasi kegiatan usaha untuk tidak hanya berkutat di bidang konstruksi dan pertambangan, namun juga memperluas ekspansi ke jasa perkapalan dan transportasi laut. Nah, nantinya pasca proses akuisisi ini rampung, maka kegiatan usaha DPAL di sektor transportasi laut
akan terintegrasi dengan lini bisnis anak usaha PKPK, yaitu PT Tri Utama Persada yang selama ini bergerak di bidang bisnis pertambangan batubara. Terakhir, berita kelima. IHSG melemah 7 hari beruntun. Simak penyebab dan proyeksinya. Mengakhiri program Top 5 edisi kali ini, kami akan menghadirkan pembahasan sekaligus proyeksi atas pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang baru saja melemah dalam 7 hari secara beruntun. Sebagaimana dikutip dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Selasa 28 April 2026, IHSG kembali harus turun tajam 0,79% menuju level 7.050,44 dengan total nilai transaksi mencapai 5,1 triliun rupiah dan volume perdagangan mencapai 10,79 miliar saham. Sebanyak 385 saham melemah, kemudian 276 saham menguat dan 298 sisanya bergerak stagnan. Dalam pantauan kami, tekanan terbesar datang dari saham-saham big cap, konglomerasi hingga sejumlah bank besar. Yang menurut kalangan analis, posisi IHSG saat ini memang tengah berada dalam fase krusial. Terutama dari sisi teknikal di mana posisi indeks tengah menuju gap di bawah 7.022 dan level 7.000 sendiri diketahui merupakan angka psikologis sekaligus angka yang perlu dipertahankan sebagai syarat agar indeks tidak terseret menuju swing low berikutnya. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.